Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Halo. Saya masih batuk ya, maaf. Jadi pakai masker dulu. Saya masih batuk. Bukan COVID by the way. Enggak kan ya? Kali ini kita sedang di Tempat yang spesial. kafe main-main atau leha-leha ini. Ya, Satu sebelahan. tempat. Kenapa di sini Mas Daris? Karena kita mau bahas ini Asik. Ini. Apa ini Mas Daris? agak berbeda dari bahasan kita biasanya ya. Iya, biasanya Agak kalau nggak berbeda. bahas perwibuan, bahas serial. Pop culture lah, pop culture. Iya. Kali ini kita Sekarang- bahas buku non fiksi. Iya, Ya, bukan buku jelas. non-fiksi ya. Ini bukunya Habib Hussein Ja'far. Mm-mm. Nah, beberapa waktu lalu Habib Hussein Ja'far sempat kesini yang ngisi acara di sini, makanya gimmicknya kita tuh kita pengen bikin kontennya di Di tempat bersejarahnya Mas Daris pertama Ya, kali ketemu pertama Habib kali. Hussein. It's a good time sih. Kesannya asik ya? Rasanya asik beliau. Makanya Iya, kemudian si Mbak Tika, kita coba review bukunya Habib aja. Aku yang waktu itu nyaranin, mau nggak coba baca bukunya Habib? Nah, setelah itu baru dia beli ya. Baru langsung beli dua. belinya juga yang original, jangan beli yang bajakan. Emang ada bajakannya, Bu? Banyak? Ya mungkin ada. Kan sentra bajakan di Jogja. Apalagi itu. Wah. Nah, kebetulan bukunya baru terbit dua. Yang pertama terbit ini Mm-mm. Tuhan Ada di Tuhan hatimu. di hatimu. Jadi kalau tagnya itu tak di Ka'bah, di Vatikan atau di tembok ratapan, Tuhan ada di hatimu. Yang buku keduanya belum lama terbit ini Seni Merayu Tuhan. Mm-mm. Kedua buku ini nafasnya sama ya. Jadi kalau teman-teman adalah penonton konten-kontennya Habib Hussein, hampir plek nih Hampir pelak. gaya bahasa, terus juga bahasan-bahasan yang ada di konten-konten beliau itu dituangkan dalam buku ini. Mm-mm. Karena pada Kalau- dasarnya juga beliau penulis ya. Iya, kalau aku sempat ngobrol sama Mas Daris tuh aku bilangnya gini, baca buku ini tuh kayak denger Habib ngomong. Iya, Gitu. karena cara Gitu penyampaian caranya. lugas, dan Habib sendiri juga udah bilang kalau semua yang saya sampaikan di konten-konten itu pada akhirnya akan saya bukukan biar bisa dibaca oleh banyak orang. Dan bukunya laris by the way. Iya. Ini udah cetakan ke-10 Mm-mm. kalau yang aku beli ini. Mm-mm. Nah, bukunya sendiri kalau aku kita kebalik nih. Oh harusnya gini. Nah, Nah, kalau aku lebih Kenapa ini cocok di dibalik? sini. Oh gitu. Kalau aku lebih cocok di sini. Aku di sini. Karena gini, sejujurnya aku adalah orang yang pengalaman berislamnya itu cukup lumayan lah. Aku sempat mengenyam pondok pesantren, sempat belajarnya lewat institusi yang Islam lah, bukan dari otodidak dan sebagainya ya. Bukan belajar, bukan ngaji di internet juga Ya, ya? bukan. Mana ngaji beneran. Makanya ketika membaca bukunya Habib itu, dan secara ceramah Habib itu memang diperuntukkan untuk kita mengenal Islam. Kita mengenal Islam, gaya bahasanya yang lugas, terus bahasan-bahasanya juga yang dalam tanda kutip ringan. Nah, kenapa saya suka ini adalah karena di buku ini tuh beneran entry level. Betul. Entry level. Jadi ini buku aman. Buku ini bukan untuk umat Islam aja. Semua. Buku ini buat semua orang. Terkhusus untuk tahu bagaimana sih seharusnya Islam itu gitu loh. Makanya aku pas baca ini beneran ini bagus banget nih. Ini kalau disebarin ke banyak orang, it's a good thing gitu loh. Semua orang baca ini tuh entah kamu levelnya dalam tanda kutip level ya apa, baca ini tuh akan merasakan experience yang kurang lebih sama. Iya, betul. Kalau misalnya ini ya, jamaahnya Habib Hussein itu pemuda tersesat ya. Nah, cocok banget memang baca itu. Jadi nggak cuman yang Islam tapi belum kenal Islam pun cocok banget baca itu. Nah, kalau yang ini, yang ini agak ini udah naik level dikit ya, nih. ini udah naik level. Nah, karena saya itu alhamdulillah walaupun masih tersesat tapi nggak tersesat banget, cocoknya di sini karena kayak udah kalau yang di sini tuh kayak udah tau lah gitu ininya. Nah, masuknya ke sini. Secara pembahasan sebenarnya mirip ya. Mirip. Terus ada beberapa banyak yang diulang-ulang. Tapi maksudnya kalau bacanya maraton nih agak ganggu nih. Agak ganggu karena saya baca maraton. Jadi habis baca yang buku pertama terus buku ini itu kayak
ini kemarin udah Udah baca dibahas, nih, udah diulang-ulang. jadi di skip. Tapi kalau ada jeda itu mungkin Mungkin experience-nya akan beda. dan secara terbit kan juga Jauh. selang ya, Mm-mm. selang 1 Selangnya tahunan jauh. kan. Makanya Agak jauh. nah makanya apa namanya kalau baca maraton sebenarnya agak tidak disarankan sih buku ini. Dan ini tipe buku yang dibaca santai karena dia dibagi menjadi beberapa bab. Ya. Kayak gini tuh. Jadi dibacanya tuh 1 hari 1 bab itu cukup karena setiap bab ini tuh setiap bab membahas sesuatu yang berbeda tapi berkesinambungan. Jadi ini runutnya bagus. Ini buku non fiksi beneran ya, dalam artian Iya. tidak dengan Habib ingin menyampaikan seperti apa sih Islam itu, sebagaimana sih seharusnya kita mendekati Tuhan kalau di sini ya, Iya. bagaimana meraih Tuhan caranya. Dan Kenapa harus merayu Tuhan? Ha-ha. Emang Tuhan perlu dirayu. jadi kan? emang bahasanya tuh simple, sederhana tapi mengena. Betul. Kalau kita mendengarkan ceramah-ceramahnya beliau juga ya feel-nya sama banget. Cuman kalau ini kan kita buku itu bisa kita bagikan, bisa kita Iya. baca di mana aja gitu. Mm-mm. Hal menarik yang tadi yang tadi disebutin kan diulang-ulang itu. Ada banyak bagian yang diulang-ulang soal perbedaan hukum. Kalau kalimatnya Ali yang apa namanya, sahabat, kalau bukan sahabat dalam agama adalah sahabat dalam Iya, kemanusiaan. dalam Itu ada saudara. saudara. Kalau bukan saudara dalam seagama, maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Gitu. Itu disebutkan Kayak berkali-kali. yang sering banget Habib tekankan itu, cobalah cari persamaannya. Jangan cari perbedaan antara kamu dan yang lain. Termasuk soal perbedaan fikih itu juga diulang-ulang di sini. Jangankan yang antar agama ya, yang seagama pun internalnya juga masih sering tuh nyari Iya, beda-bedanya. benar. Nah, itu ada beberapa kali disebutkan. Kenapa kok itu penting diulang-ulang? Kalau aku kan orang Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan ada yang namanya teologi al-Ma'un ya. Ketika Pak Dahlan itu Kiai Dahlan itu mengajarkan al-Ma'un tapi diulang-ulang. Sampai apa namanya santrinya, Pak Yai kok ini terus ya. Protes ya. Kita udah hafal nih. Udah kamu kerjain belum? Jadi kamu nggak kerjain cuma ngaji tapi dikaji. Makanya mungkin yang ingin disampaikan Habib Hussein adalah kamu harus baca ini terus, dalam part-part ini terus diulang-ulang adalah agar kita juga ngeplek nih, agar kita harus tuh mengamalkan apa yang disebutkan. Iya, apa jadi yang nggak dituliskan. cuma baca atau dengar kemudian tahu, tapi juga diimplementasikan. Biar nyantol gitu ya. Iya, Kalau biar bisa nyantol. sampai di alam bawah sadar. Iya, makanya diulang-ulang terus. Jadinya auto nanti. Ini kalau bacanya santai, itu akan jadi efeknya mungkin berbeda ketika kita bacanya maraton. Iya. Kan aku baca cukup maraton ya, Iya. karena pengen Segera. karena ketemu Mbak Tika kan jarang ya. Jadi mumpung ada kesempatan ketemu, ayolah kita bahas yang bisa dibahas. Iya, betul. Makanya ini beneran bagus. Nah, satu hal lain yang selalu disinggung dalam buku ini adalah soal 3 hal: trilogi kebenaran, trilogi kebaikan, dan keindahan. Iya. Informasi itu, kata Habib itu ada 3 tadi ya. Kalau punya informasi itu yang pertama benar katanya. Kemudian Sebenarnya ini bukan kata Habib sih, ini ada di Al-Quran juga, ada di itu yang ditekankan sama beliau. Jadi harus yakin kalau itu benar. Kemudian cara penyampaiannya harus baik. Dan kalau dia sudah benar dan penyampaiannya baik, juga harus yang indah. Katanya begitu. Itu beneran dipresentasikan dalam buku ini nih. Buku ini tuh mengungkap hal-hal yang hak, yang benar ya. Terus kemudian penyampaiannya juga baik, lugas, tidak menggurui, dan presentasinya indah. Jadi Iya, ada layoutnya gila, layoutnya bagus banget. Salah buat tim layoutnya ada gini-gininya. Tim Jadi layoutnya Nora. Di sini juga sama. Sama. Kalau ini tuh dominan biru, yang ini dominan apa namanya? Agak-agak biru Sama juga biru. sih, biru. Banyak birunya. Ini agak ke Tosca. Apa Tosca ini Iya. warnanya ya. Cowok. Layoutnya bagus dan setiap ada penekanan kata kalimat yang menurut Habib ingin ditekankan selalu di bold. Iya. Boldnya juga biru. Jadi apa ya, presentasi bukunya tuh memang bener-bener estetik ya. Iya. Mencapai keindahan. Makanya beneran beliau tuh, aku sukanya tuh bagaimana apa yang dituangkan dalam buku ini secara langsung juga dipresentasikan. Jadi Anunya kalau bagus. misalnya orang tuh nggak cuma ngomong doang tapi sekaligus dicontohin. Yang ini bagus nih, yang Seni Meraih Tuhan tuh kan ada ini.
sebelum Oh iya, ini indah banget. ini Aku baca ini netizen. berkali-kali. Jadi dia kayak beliau relate gitu loh. beliau menulis memasukkan netizen Jamaahnya. jamaahnya bagaimana sih meraih Tuhan versi kalian, Mm-mm. ditanyain di medsos, dimasukin di sini itu bagus banget. Itu memenuhi estetika trilogi informasi ya. Informasi yang tadi benar. Menyampaikan hal yang hak, yang benar, kemudian harus disampaikan dengan hikmah, dengan baik. Karena hal baik kalau tidak hal benar kalau tidak disampaikan dengan baik juga bisa tertolak. Betul. Kalau udah baik seharusnya Sampaikan indah, biar orang-orang tertarik. Betul. Mungkin akan ada orang yang tertarik beli cuma gara-gara lihat Covernya estetik banget. ada hal lagi yang menarik nih. Aku suka ini. Apa itu? Di sini ada terkait penyebutan Tuhan dan Allah. Ada 2. Nah, Secara esensi sama. secara esensi sama, tapi ketika membahas hal-hal yang tidak dalam dimensi Islam, dalam dimensi Al-Quran, Habib menyebut Tuhan. Universal. Tapi ketika udah bahas koridor Islam, disebutnya Allah. Nyebutnya udah Allah. Kalau di sini udah nyari semuanya Allah nih. Hampir Karena semuanya memang naik apa gitu. secara kan udah, ini bukan entry lagi nih. Iya, yang ini udah pengenalan terus sekarang udah Ini kamu udah tahu nih, udah kenal. Udah tahu nih Tuhan ada di hatimu, Allah ada di hatimu. Nah ini gimana sih cara merayunya? Makanya ini apa? Ini nggak tahu intensional, tapi menurutku intensional aja. Orangnya juga pintar sih. Iya, menurutku juga iya sih. Nggak mungkin kayak cuman salah ketik atau apa, nggak Iya, mungkin. intensional. Jadi itu bagus banget loh, penyebutan penyebutan Tuhan dan Allah. Dan ayat-ayat Qur'annya tidak, ini mungkin akan ada beberapa orang yang mempermasalahkan, tapi aku enggak. Iya. Gini, tidak ada ayat Al-Qur'an di sini. Ayat Al-Qur'annya Ayatnya, dalam tulisan bahasa Arab. Nggak ada. Semuanya langsung terjemahan. Langsung terjemahan. Menurutku ya, kalau misalnya buku ini memang nyasarnya, apalagi yang ini, nyasarnya hanya untuk orang-orang yang belum kenal Islam, itu sangat Atau orang memudahkan. Islam yang atau masih orang Islam KTP yang masih tersesat, entry pemuda level, tersesat, iya. pemuda tersesat. Itu udah benar. Karena kan kalian jangankan ini ya, jangankan ngelihat ayatnya gitu, bacanya aja nggak bisa gitu. Ngapain ada ayat nggak tahu nih cara bacanya, pasti akan langsung nyari artinya gitu. Dan ada artinya pun nggak yang cuman artinya doang, tapi dijelasin lagi maksudnya itu apa. Dan Beliau tuh beneran menerapkan nih. Jadi ada kalimat kalau kita tuh jangan baca cuman terjemahan. Kalau bisa baca tafsirnya juga. Iya. Di sini nggak sampai level tafsir. Nggak. Tapi setiap ayat yang muncul selalu ada penjelasan. Ada penjelasan. Jadi tidak cuma nukilan aja, tapi ada elaborasi. Dan yang aku suka dari Habib itu seperti yang klaimnya Habib juga ya. Habib itu adalah penyambung lidah ulama-ulama. Gitu. Banyak banget kutipan-kutipan ulama, imam. Ini aku pengen ngomong lucu. Lanjut. Yang dimasukin ke sini gitu. Dan itu kan sebenarnya udah ada sejak lama, tapi mungkin generasinya kita, di bawah kita gitu kan, milenial, Gen Z dan lain-lain yang mungkin nggak tertarik gitu ya sama apaan sih ngaji sama orang-orang tua. Tapi itu berhasil disampaikan oleh Habib dengan cara yang anak muda banget gitu. Presentasi baik dan indah itu tadi. Iya, betul. Ini lucu sih, tapi ya ini guyonannya. Yang banyak disebut itu kan pertama adalah Ali ya. Iya. Nama Ali. Yang kedua kemudian cicit-cicit Nabi. Iya. Kenapa gitu? Kalau menurut Mbak Tika gimana? Ini lucu. Aku nanti jawabannya kalau buat versiku lucu. Aku sih karena nggak ada prasangka apa-apa ya gitu. Karena kan ya namanya Sayyidina Ali itu kan juga sahabat Nabi, kemudian sempat jadi khalifah dan lain-lain. Jadi ya mau disebutin cicit-cicitnya juga nggak masalah sih. Emang ada apa nih Mas dari situ? Ya karena beliau kan cicitnya juga. Oke, itu benar. Jadi keluarganya. Makanya promosi keluarga dong. Iya, benar. Benar banget. Dan nggak ada yang masalah. Dan tidak ada masalah karena yang disampaikan itu baik, benar, koridornya benar. Bahkan ketika hadis yang disampaikan itu sanadnya buruk, syaratnya juga tidak baik, disampaikan. Iya, tetap disampaikan ini sanadnya lemah, tapi ulama sepakat kalau ini tidak isinya baik. Jadi untuk pembelajaran tidak apa. Iya. Soal secara sanad baik tapi secara sanad lemah. Secara sanad lemah tapi intisarinya bagus. Itu soal kekufuran, kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Ada di buku ini kalau nggak salah. Itu sanadnya lemah. Sanadnya jadi lemah. hadis itu belum tentu ada gitu ya. Ya, sanad lemah itu mendekati doif gitu dah. Gampangnya gitu. Tapi secara nilainya bagus. Baik. Dan itu disampaikan, tidak sekedar nih. Jadi mau bener-bener komprehensif banget. Ya. Berilmu lah intinya. Bukunya gemuk.
walaupun ringan tapi gemuk, daging semua. Iya, kata orang daging semua tapi nggak bikin kolesterol kalau ini. Jadi seperti biasa kita sangat merekomen buku ini buat teman-teman. Kalau kami suka, akan endingnya kan selalu rekomen ya. Kalau Iya. kami nggak suka, biasanya up to you. Mau Iya. beli atau nggak terserah kalian. Nah, kalau ini suka. Terlepas kalau ini buat teman-teman yang non muslim pun nggak masalah. Kalau untuk pengen tahu nih Islam itu seperti apa, apakah seperti yang Ditampilkan media, ditampilkan juga oknum-oknum tertentu, atau seperti apa, buku ini bisa jadi jembatan untuk sekedar cari tahu aja. Kenalan lah intinya, Seperti apa kenalan. Islam. Dan tidak harus, ini dakwah tidak harus kamu harus ikut gitu loh, kasarnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah muslim, yang udah merasa punya ilmu yang mumpuni, merasa ya harus. Tapi kan kemudian merasa itu kan akan jadi dekat dengan kesombongan, itu malah beda masalah. Ya. Yang ini mungkin akan lebih cocok. Yang ini yang seni meraih Tuhan. Iya. Bagaimana saya juga mendapatkan sesuatu yang sangat secara apa ya? Secara pribadi itu saya mendapatkan hal yang sangat-sangat indah bukan dari buku ini, tapi dari omongan Habib ketika di sini, kemudian tertuang di buku ini. Iya, Seni ada ya. meraih Tuhan bagaimana. Dan itu works banget. Silakan dibeli di Mizan. Iya. Atau pokoknya toko buku yang jual buku-buku original. Itu di sini harusnya ada sih di toko buku main-main. Iya. Ini Atau kalau teman-teman yang di Jogja nih, di mana alamat ini ya? toko Di buku daerah main. mana? Aduh, aku nggak ngerti namanya, dekat UIN lah. Di Dicari Google aja di Maps pasti ada kafe main-main. Kita kesini karena gimmick. Tapi Iya. karena emang tempatnya cozy sih. Iya, asik juga. Oke, itu aja kali ya bahasan kita soal Bukunya Habib. Tuhan ada di hati kita dan seni Cara meraih Tuhan. meraihnya, seni meraih Tuhan. Semoga bisa sedikit bermanfaat lah buat teman-teman. Kalau mau dibeli ya, kalau mau dibaca Kalau ya mau baca, silakan. silakan. Kalau tidak juga kami serahkan kepada teman. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita yang lain. Jangan lupa subscribe, like. Kalau Komen. pengen bahas apa, Boleh. kalau kita punya kapasitas untuk membahas, Iya. akan kita coba bahas. Kalau nggak punya, kalau tidak punya kapasitas juga kita nanti akan tolak dengan baik. Iya, kayak Mas Thank you. Daris nggak punya kapasitas, bukan nggak punya ya, tidak bisa kemarin nggak bisa. Bahas horor itu beda Bahas masalah. horor. Oke, Biar yang thank you. lain. Thank you teman-teman. Oke. Sampai jumpa lagi.